Di sini kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang quality basic. Nah, ini ada beberapa anggota kelompoknya, yaitu dengan saya sendiri, yaitu Williansyah, lalu ada Alfia Wulandari, dan juga Virginia Clara. Nah, di sini saya akan membahas tentang quality assurance versus quality control. Jadi, quality assurance atau QA ini dia aktivitas proaktif dan preventif. Jadi fokusnya itu pada proses pembuatan perangkat lunak biasanya. Jadi tujuannya itu untuk mencegah nih ada produk cacat atau tidak, mencegah cacat sedini mungkin lah. Jadi QA ini memastikan bahwa tim developer mengikuti proses dan juga standar atau metodologi yang benar seperti menggunakan framework tertentu, melakukan code review, atau menyusun rencana testing yang matang. Jadi dengan kata lain ini QA ini itu tentang membangun sistem dengan benar. Nah, di sini ada quality control. Jadi atau QC ini aktivitas reaktif atau detektif. Nah, ini dia fokusnya itu pada produk itu sendiri. Itu perangkat lunak yang sudah ada atau yang sedang dibangun. Jadi tugas QC ini mencari atau juga menemukan cacat melalui berbagai teknik testing. Jadi ada beberapa macam teknik testing di sini seperti manual testing, automation, dan juga performance testing. Nah, jadi QC ini dia tentang memeriksa apakah sistem sudah dibangun dengan benar. Nah, jadi di sini perbedaan utamanya tuh QA ini dia melibatkan seluruh tim untuk bertanggung jawab atas kualitas. Sementara itu QC ini dia seringkali menjadi tanggung jawab khusus tim tester. Nah, di sini tuh analoginya tuh dia QA ini seperti seorang arsitek yang sedang merancang proses konstruksi untuk mencegah kesalahan lah. Nah, jadi sedangkan QC ini dia seperti inspektur bangunannya yang memeriksa hasilnya untuk menemukan keretakan atau ketidaksempurnaannya. Nah, jadi intinya tuh QA dan QC itu adalah dua sisi yang berbeda ya, namun saling melengkapi. Jadi QA ini fokusnya pada proses pencegahan, lalu QC itu fokus pada proses untuk pendeteksian. Kita masuk ke conformance to requirements. Untuk definisinya, kualitas software diukur dari sejauh mana sih produk yang dihasilkan itu sesuai dengan requirement atau kebutuhan dan spesifikasi teknis yang sudah ditentukan sejak awal proyek. Nah, di sini kita melihat dari sudut pandang developer. Developer itu menilai kualitas berdasarkan keberhasilan dalam mengimplementasikan apa yang sudah terdokumentasi. Nah, jika semua fitur yang dituliskan dalam Software Requirement Specification atau SRS berjalan sesuai dengan rencana, maka software sering dianggap berkualitas secara teknis. Nah, untuk kriteria penilaiannya itu bisa apakah semua fungsi utama berjalan sesuai deskripsi, apakah aturan bisnis atau bisnis rules-nya diimplementasikan dengan benar, apakah alur kerja atau workflow sesuai dengan yang ditentukan, apakah integrasi dengan sistem ini tuh sesuai dengan rancangan gitu. Nah, kita ambil contoh studi kasusnya itu dari aplikasi bank. Misalkan requirement nih menyebutkan user bisa transfer uang antar rekening dalam 3 langkah. Nah, jika aplikasi memang bisa melakukan hal itu atau sama persis sesuai dengan spesifikasi, berarti sudah memenuhi conformance to requirements. Namun, jika aplikasinya masih butuh 6 langkah atau hasil transfer tidak sesuai nominal, maka software dianggap gagal atau tidak memenuhi spesifikasi. Adapun kelebihan atau kekurangan dari conformance to requirements ini, untuk kelebihannya itu dia mudah diukur karena menggunakan dokumen spesifikasi sebagai standar dan menjamin software sesuai dengan kontrak awal. Nah, kalau untuk kelemahannya, dia tuh nggak selalu menjamin kalau software itu benar-benar
memuaskan si pengguna. Bisa saja software tuh udah sesuai spesifikasi, namun dia tidak praktis atau tidak nyaman digunakan oleh penggunanya gitu. Selanjutnya kita masuk ke fitness for use atau kecocokan untuk pengguna. Nah, untuk definisinya kita melihat dari sudut pandang user, artinya software dianggap berkualitas jika benar-benar berguna, mudah digunakan, cepat, dan menyelesaikan masalah pengguna. Dan gak cukup hanya bebas bug atau sesuai spesifikasi, tapi software juga harus memenuhi ekspektasi pengguna meskipun tidak semua tercantum dalam dokumen requirement gitu. Nah, kita fokus pada pengalaman pengguna atau user experience. Si user ini pasti menginginkan software yang intuitif dan mudah dipelajari. Dan untuk tampilan antarmukanya atau UI UX-nya itu mereka lebih suka yang sederhana daripada fiturnya banyak tapi membingungkan gitu. Dan ada beberapa aspek yang dinilai user dalam fitness for use ini gitu. Yang pertama itu ada usefulness atau kegunaan, yang kedua ada performance atau kecepatan, dan yang ketiga ada usability atau kenyamanan, dan yang terakhir ada relevansi gitu. Nah, kita bisa ambil contoh studi kasusnya itu misalkan aplikasi transportasi online, contohnya itu bisa Gojek atau Grab gitu. Meskipun sesuai spesifikasi secara teknis, aplikasi akan dianggap berkualitas jika sering nge-lag. Aplikasi sering dianggap tidak berkualitas jika sering lag, sulit menemukan driver, atau mungkin metode pembayarannya yang sulit gitu, atau ribet lah segala macam gitu. Nah, untuk fitness for use ini dia juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan untuk kelebihannya, dia bisa mengukur kualitas dari perspektif yang paling penting, yaitu pengguna atau usernya gitu, dan membantu developer memahami ekspektasi user di luar spesifikasi formalnya. Dan untuk kelemahannya, sulit diukur secara objektif karena tergantung persepsi si user gitu, dan harus melibatkan user secara langsung dalam testing, kayak contohnya misalnya melalui user acceptance test atau survei. Perkenalkan, saya Virginia Clara. Di sini saya akan menjelaskan apa itu quality software. Jadi, kalau kita ngomongin soal quality software, sebenarnya itu sederhana banget. Software itu bisa dibilang berkualitas kalau dia benar-benar sesuai sama tujuan yang dibuat. Jadi, bukan cuma sekedar jalan atau bisa dibuka. Jadi, apakah software itu bisa memenuhi kebutuhan dari pengguna, terus bebas dari error besar, dan nyaman digunakan. Terus untuk kualitas software ini penting banget, karena dari situ orang bisa percaya dan terus pakai software kita. Kalau kualitasnya buruk, pasti bakal ditinggalkan. Nah, selanjutnya untuk mengukur kualitas software tersebut, ada beberapa faktor kunci yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, ini ada correctness atau kebenaran. Jadi ini soal apakah software ini bekerja sesuai spesifikasi. Misalnya, aplikasi hitung diskon. Kalau disuruh hitung sebesar 20%, ya hasilnya itu harus tepat 20%, bukan lebih atau kurang. Yang kedua, ada reliability atau keandalan. Ini soal seberapa sering software ini error. Bayangin aplikasi pembayaran yang tiba-tiba nge-crash pas kita mau transfer uang, pasti bikin kesel kan? Jadi software ini tuh harus andal dan harus bisa jalan stabil dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga yaitu usability atau kemudahan pengguna. Software bagus itu nggak bikin orang bingung. Dari tampilan, dari cara pakainya, itu harus gampang dipelajari. Contohnya kayak aplikasi ojek online. Orang baru pertama kali buka aplikasinya kan udah bisa langsung pesan tanpa baca manual panjang-panjang cara penggunaan aplikasinya kan. Yang keempat ada efisiensi. Jadi software itu nggak boleh rakus sumber daya. Bayangin nih kalau ada aplikasi ringan, tapi kalau dibuka itu bikin HP atau laptop kalian itu cepat panas dan nge-lag. Jelas nggak efisiensi kan? Jadi efisiensi itu artinya performa itu tetap oke dengan result seminimal mungkin. Yang kelima ada maintainability atau kemudahan pemeliharaan. Jadi software itu kan gak statis, selalu ada update dan perbaikan bugnya. Nah,
Kalau kodenya rapi, terus mudah di-maintain, developer itu kan gampang mau nambahin fitur baru atau benerin errornya. Jadi ini bikin software itu bisa bertahan lama. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi, bisa kita simpulkan kalau kualitas software itu nggak datang secara tiba-tiba, tapi itu hasil dari kombinasi antara quality asuransi dan quality control. Quality asuransi itu proaktif, mencegah masalah dari awal proses. Sedangkan kalau quality control itu reaktif, fokusnya itu menemukan masalah di produk yang udah jadi. Jadi dua-duanya itu harus jalan secara berbarengan. Jadi software itu bisa disebut berkualitas kalau sesuai spesifikasi, cocok buat dipakai, stabil, terus gampang digunakan, efisien, dan juga mudah dirawat. Kalau semua faktor itu terpenuhi, software itu bakal punya nilai tinggi buat siapapun yang makainya. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.